Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada di pertemuan ketiga untuk materi terkait dengan Komite Security ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan tahapan dalam ethical hacking. Mungkin teman-teman perlu tahu juga terkait dengan bagaimana sih yang bisa terjadi di dalam suatu organisasi ya. Jadi biasanya di dalam suatu kegiatan ethical hacking itu ada kita sebut dengan, saya ganti warna putih. Jadi ada yang kita dengan istilah step by step ethical hacking atau penetration testing. Jadi step by step dalam melakukan pen test tentu kita mulai dari yang namanya information gathering ya. Information gathering. Jadi information gathering ini kita bisa bagi jadi dua. Ini bisa dilakukan secara direct maupun non direct. Jadi mudahnya kalau kita direct ini berarti tahapan ini dilakukan secara langsung. Sedangkan yang non direct ini dilakukan secara tidak langsung gitu. Jadi kalau langsung ya ini umumnya kita lakukan yang namanya scanning. Nah, kita direct langsung ke target gitu untuk melakukan pengumpulan informasi terkait dengan service, IP, host dan lain sebagainya. Kemudian kalau non direct ini umumnya kita lakukan OSINT atau CTIA, Open Source Intelligence ya. Jadi kita bisa memanfaatkan resource yang ada di internet untuk mengumpulkan informasi terkait dengan target. Kita pengen lihat lokasi kantornya ada di mana, lokasi servernya ada di mana, akses ke gedungnya itu seperti apa. Kemudian misalkan kalau dia punya data center ada di lantai berapa, cara akses masuknya bagaimana, itu OSINT. Mencari tahu informasi dari eksternal terkait dengan situasi daripada target. Termasuk melakukan pengintaian terhadap staff ya. Jadi ada kita kenal dengan istilah human intelligence ya. Jadi human intelligence di sini kita melakukan intelijensi untuk mengetahui siapa-siapa entitas atau karyawan atau staf yang ada di dalam suatu organisasi. Kita bisa manfaatkan informasi itu untuk melakukan social engineering. Nah, jadi kalau kita berbicara dalam konteks penetration testing, ini umumnya kita berfokus kepada target system ya. Jadi pentest itu ada dua. Setengah apa? Saya teori dulu karena nanti disambung proyek itu. Nanti saya panggil lagi. Jadi Jadi pentest itu seperti yang kita ketahui bersama, pentest itu ada dua salah. Pentest ke mesin atau pentest ke manusia. Jadi kalau mesin berarti kita mencari adanya vulnerability. Sedangkan kalau manusia biasa kita cari human error. Nah, jadi kalau kita fokus ke mesin, berarti tahapan berikutnya tentu kita harus memastikan bahwa antara attacker, antara pentest dengan target itu connected.
Jadi tidak mungkin bisa melakukan hacking kalau tidak terhubung ya. Kecuali hackingnya mungkin dilakukan secara offline. Tapi kalau dilakukan secara online, maka tentu ini kita harus pastikan bahwa dia terhubung. Baik itu terhubung secara internal, atau mungkin dia terhubung secara eksternal. Jadi kalau pentest internal ya berarti kita ada di dalam network. Kita diminta untuk melakukan penetrasi ke network, ke host yang ada untuk mengetahui adanya kerentanan. Tapi tahapan yang dilakukan, metode yang umumnya dilakukan baik di internal maupun eksternal itu tidak biasanya adalah sama. Cuman yang membedakan kalau internal biasa kita pakai IP private-nya ya. Sedangkan kalau eksternal kita biasa pakai IP public atau menggunakan domainnya, domain name system. Terus tahap berikutnya kita lakukan yang namanya scanning entire network. Jadi kalau kita terhubung, berarti kan kita punya IP ya. Kalau kita punya IP, berarti kita terhubung ke dalam suatu network. Nah, dari sini kita bisa melakukan scan untuk mengetahui di dalam jaringan itu ada host apa saja. Misalkan saya scanning di sini, oh ada 10 host, 20 host yang aktif yang bisa saya uji. Jadi kira-kira dari 20 host itu mana yang kira-kira punya potensi untuk bisa kita eksploitasi. Ini biasa kadang kita identifikasi berdasarkan jumlah servis yang terbuka. Berapa port yang terbuka. Jadi semakin banyak port yang terbuka, berarti semakin belum tentu, tapi semakin banyak opsi, ya, semakin banyak pilihan di mana attacker bisa melakukan pengujian ke masing-masing servis itu. Kalau saya misalkan saya ngetes gitu, saya pentest ke servis SSH-nya, ini secure ini barang, saya pindah ke servis yang lain. Berarti apa? Berarti banyak pilihan. Jadi kita bisa jadi anggaplah dari 10 servis yang terbuka mungkin ada satu servis yang rentan. Ada satu servis yang memiliki miskonfigurasi dan lain sebagainya, sehingga ini yang selanjutnya bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian setelah kita melakukan scanning entire network, tentu di sini kita mulai melakukan scanning specific host. Artinya apa? Targetnya kita sudah lebih spesifik. Jadi ini kalau kita kan kita melihat total host ya. Seluruh host yang ada di dalam network. Misalkan jumlahnya ada 10, ada 20. Beserta dengan IP dari masing-masing host. Nah, kalau kita scanning specific host, artinya ini scanning kita fokus ke target yang ingin kita uji. Apa yang mau kita cari tahu? Umumnya yang kita mau cari tahu itu adalah OS-nya, sistem operasi yang digunakan, terus kemudian service, port. Bahkan kita bisa melakukan scanning sampai mengetahui apa? Kita bisa scanning sampai mengetahui versi aplikasi yang digunakan. Nah, ini yang paling rawan. Versi application. Kalau attacker sudah bisa sampai ke versi application, ini rawan. Artinya dia bisa mencari tahu ada enggak kerentanan dari aplikasi ya. Kemudian di tahapan kelima kita lakukan apa? Kita lakukan vulnerability scanning
Artinya kalau di tahapan ini kita melakukan scanning untuk mengetahui adanya kerentanan atau yang disebut dengan vulnerability, kerentanan atau kelemahan atau kesalahan. Biasa makanya kadang scanning, makanya sekarang kalau vulnerability scanning ini kita akan connect ke aktivitas scanning, kita connect ke CVE ya. Iya. CVE Mitre. Biasa nanti connect ke sini ya. Supaya misalkan kalau ternyata di situ ada aplikasi FTP, dia memiliki CVE 2011 2523 misalnya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kerentanan daripada aplikasi tersebut. Jadi CVE ini menjelaskan tingkat dan CVE juga itu ada cara penomorannya. Itu ada cara. Biasa itu diidentifikasi dengan tahun. Berarti ini kerentanan yang ditemukan di 2011 dan ini nomor CVE-nya yaitu 2523. Nah, kemudian setelah kita ketahui ternyata ada kerentanan di sana, maka tahap berikutnya kita lakukan searching for exploit. Nah, jadi kadang di sini dibutuhkan keahlian CTIA. Tapi kalau Anda pakai OS seperti Kali Linux atau Parrot, misalkan, itu sudah dilengkapi database exploit. Anda bisa pakai dengan, Anda bisa cari dengan perintah search exploit. Atau kalau ternyata nggak ada di internal, maka kita bisa melakukan threat intel. Makanya kadang hacker itu memiliki keahlian berselancar di dunia malam, di deep web ya, berselancar di dunia malam, di dunia deep web. Di deep web atau di dark web hanya untuk sekedar mencari tahu ada nggak exploit yang bisa saya pakai untuk nyerang ke target. Jadi kalau kita terjun ke deep web itu banyak sekali ya orang yang nawarin exploit, nawarin jasa hacking. Ada hacking as a service. Jadi bisa itu kita request. Target saya mau ini, saya mau attack surface-nya melalui network begini, bikin bisa. Jadi hacker punya keahlian untuk mencari tahu, selain mencari tahu trend cyber attack, dia bisa mencari tools atau exploit. Tapi kalau ternyata hackernya jago, dia bisa melakukan yang namanya exploit develop. Dia bisa exploit develop. Artinya dia bisa mendevelop sendiri tools yang dibutuhkan. Kenapa? Karena dia punya knowledge-nya. Jadi untuk melakukan exploit development kadang dibutuhkan keahlian binary exploitation. Termasuk juga keahlian reverse engineering. Jadi kita reverse tuh aplikasi, kita bongkar dia. Kita lihat kita lihat struktur code-nya yang sudah tercompile dalam bentuk binary, kita cari tahu ada di mana potensi kita bisa melakukan inject. Nah, kemudian di tahap berikutnya kita melakukan yang namanya exploit. Disinilah kita lakukan yang namanya
exploitation. Artinya apa? Kita secara aktif melakukan attack kepada target menggunakan tools dan exploit yang sudah kita persiapkan. Jadi kalau tools itu senjatanya, kalau exploit itu pelurunya. Jadi tidak mungkin menjalankan suatu exploit kalau nggak ada toolsnya. Misalkan exploitnya kita buat pakai Python misalnya, scriptnya kita buat pakai Python, berarti kita buat pelurunya. Sementara toolsnya sendiri adalah pakai Python, pakai Perl, pakai Ruby, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita sudah selesai di tahap ini, dan ketika proses eksploitasinya berhasil tereksekusi ke sisi target, maka kita gaining kita gaining access. Kita gaining akses. Artinya apa? Artinya kita bisa dapatkan akses ke target. Kita udah masuk ke target. Tentu setelah attacker dapat akses, maka yang dilakukan attacker di sini adalah melakukan yang namanya persisten dan lain sebagainya. Oh ya boleh. Boleh. Oh dikurangin. Oh, iya. Bukan, ini dongle-nya nggak kedetek. Jadi saya pakai ini. Coba lihat. Nah, jadi kalau kita di sini, berarti kita finish. Kita selesai sampai di sini. Kalau pentes hanya sampai di sini. Gaining akses keluar, jangan macam-macam. Kita melihat isi data dan lain sebagainya. Berarti aktivitas kita sudah bukan ethical hacking lagi. Benar. Kita hanya sampai di tahap masuk, tembusin barang, sudah selesai, stop. Jangan sampai kita mencoba-coba untuk melihat isi direktori, isi file. Sama tahap berikutnya kita bikin reporting, sudah. Jadi kalau ethical hacking sampai di sini saja. Stop.